Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Emi Resila, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten 50 Kota dari UPTD SMPN 5, Kecamatan Lareh Sago Halabat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif, koneksi antar materi. Di koneksi antar materi, saya akan membahas tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif diantaranya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu, cara mendisiplinkan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi dua. Yang pertama, motivasi eksternal. Maksudnya adalah motivasi ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Lalu, hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal, motivasi ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi internal ini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Posisi kontrol seorang guru diantaranya adalah yang pertama sebagai penghukum, lalu sebagai teman, selanjutnya pemantau, dan pembuat merasa bersalah, terakhir manajer. Posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah posisi seorang manajer. Artinya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif atau berhasil. Keyakinan sekolah atau kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, apa itu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Maksudnya adalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai kodratnya.
Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep ini harus diresapi agar terwujud dalam bentuk tindakan dan bisa berbagi dengan sesama guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid kita karena sifat penghargaan sama dengan menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah, sehingga tindakan hanya berdampak dalam jangka pendek. Seharusnya saya menerapkan posisi manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang tidak bisa mengontrol emosinya saat teman sekelompok tidak mau bertanggung jawab dengan tugasnya. Saya menangani kasus tersebut menggunakan segitiga restitusi, yaitu dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru saat menghadapi anak hendaknya berada pada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah saya meyakini bahwa cara yang saya pakai sudah tepat dan akan memberikan efek jera pada anak. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya lebih tenang karena saya menyadari cara yang saya pakai selama ini kurang tepat. Sehingga saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan hal apa yang sudah kamu langgar? Atau, tahukah kamu dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah.
agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Bapak dan Ibu guru hebat, sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.